Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Seorang sahabat pernah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, aku menjamin sebuah rumah di pinggir surga, kata Nabi SAW, dan sebuah rumah di tengah surga bagi orang yang beriman kepadaku, memeluk Islam, dan berhijrah. Dan aku menjamin sebuah rumah di tepian surga, sebuah rumah di tengah surga, dan sebuah rumah di puncak tertinggi surga bagi orang yang beriman kepadaku, memeluk Islam, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang melakukan yang demikian, berarti ia telah mendapatkan segala kebaikan dan selamat dari segala keburukan. Dan dimanapun kematiannya dikehendaki, ia berhak masuk ke dalam surga. Saudara-saudara sekalian, pernah juga Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan demikian, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya meninggal dunia, dan dia tidak menyekutukannya dengan sesuatu, kemudian menjaga sholat yang 5 waktu dan berpuasa di bulan Ramadan, niscaya dia akan diampuni. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya meninggal dunia, dan ia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu, membayar zakat hartanya dengan suka hati, dan ihtisab semata-mata mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia mendengar serta mentaati, maka baginya sorga. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah keistimewaan yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang mujahid, pejuang di jalan Allah yang sebenarnya adalah orang yang berjuang melawan hawa nafsunya. Maka bagaimana hawa nafsu kita ditundukkan untuk mentaati dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, jika seseorang menyungkurkan wajahnya dalam sujud sejak hari kelahiran sampai hari kematiannya dalam keridhaan Allah Azza wa Jalla, niscaya pada hari kiamat ia akan menganggap kecil amalnya itu. Jadi ini luar biasa hadirin. Yang penting bagi kita adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua perkara yang apabila keduanya ada pada diri kalian, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatatnya sebagai orang yang bersyukur dan orang yang bersabar. Dan siapa saja yang tidak ada dua perkara ini pada dirinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mencatatnya sebagai orang yang bersyukur dan orang yang bersabar. Apa dua perkara itu? Yang pertama adalah barang siapa yang dalam agamanya melihat kepada orang yang lebih tinggi daripada dirinya, lalu ia mengikutinya. Yang kedua, barang siapa yang dalam hal keduniaannya melihat kepada yang lebih rendah dari dirinya, lalu ia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepadanya atas kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatatnya sebagai orang yang bersyukur dan orang yang sabar. Namun barang siapa yang dalam agamanya melihat kepada yang lebih rendah daripada dirinya, dan dalam hal keduniaannya melihat kepada orang yang lebih tinggi dari dirinya, lalu ia mengeluh, menyesali diri atas kekurangan yang ada pada dirinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mencatatnya sebagai orang yang bersyukur dan sebagai orang yang bersabar. Oleh karena itu saudara-saudara, maka kita harus sabar dengan ujian daripada dunia ini. Memang dunia ini adalah sebagai penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang-orang yang kafir. Pahala-pahala dan kesenangan surga di akhirat yang disediakan untuk orang-orang yang beriman menjadikan dunia ini seperti penjara bagi mereka. Sebaliknya azab yang tidak berkesudahan di akhirat yang disediakan untuk orang-orang kafir menjadikan dunia ini nampak di hadapan mereka laksana surga. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila harta rampasan perang sudah dianggap sebagai harta pribadi, harta amanat dianggap sebagai ghanimah,
yakni harta amanat bukannya ditunaikan, malah digunakan oleh dirinya sendiri. Kemudian zakat dianggap sebagai denda atau sebagai tebusan. Kemudian ilmu pengetahuan dipelajari bukan untuk kepentingan agama, tetapi hanya untuk keperluan dunia. Kemudian laki-laki mentaati istrinya dan mendurhakai ibunya. Kemudian seorang bersikap akrab dengan kawannya, tetapi jauh dari ayahnya. Kemudian dikatakan lagi oleh Nabi, suara hiruk pikuk di masjid-masjid. Orang-orang fasik menjadi pemimpin kabilahnya. Orang-orang fasik menjadi pemimpin daripada kaumnya. Orang yang paling hina atau bersifat keji menjadi pemimpin kaumnya, menjadi pemimpin bangsanya. Kemudian seseorang dihormati karena takut akan kejahatannya. Munculnya para penyanyi wanita dan juga alat-alat musik. Kemudian minum-minuman keras mulai diminum sebagai kebiasaan, dan generasi umat sekarang mulai mencaci generasi umat terdahulu. Kalau sudah demikian, kata Nabi SAW, maka bersiap-siaplah, karena angin merah yang ganas, kemudian gempa bumi, kemudian pembenaman manusia ke dalam tanah, kemudian perubahan bentuk muka kepada bentuk yang buruk, kemudian hujan batu dari langit, dan tanda-tanda lainnya yang akan datang secara beriringan, seperti untaian kalung manik-manik yang putus talinya, sehingga manik-maniknya berjatuhan begitu cepat. Jadi saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal yang tadi telah disampaikan, semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang memegang teguh agama, dan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala fitnah dan ujian daripada dunia ini serta keburukan dan kerusakannya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.